Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ervina Putri dengan NIM 4121148. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam ulangan tengah semester. Yang pertama, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya, perlu mempelajari ilmu kalam karena ilmu kalam bertujuan untuk memperkuat keimanan ataupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nalar akal. Dengan perantara ilmu kalam ini, keimanan seseorang menjadi lebih mantap dan tidak goyah. Ilmu kalam dapat memperkokoh ajaran Islam normatif yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Metode yang diterapkan secara paling mendasar yaitu Al-Quran dan dengan membaca Al-Quran dan dikaji secara seksama isinya, kemudian diamalkan secara intensif yang disajikan berdasarkan kemampuan daya pikir tiap individu yang ditopang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui proses tahapan demi tahapan. Kemudian yang kedua, analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Jawabannya, ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi-argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Sedangkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu filsafat sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Hubungan antara ilmu kalam dan filsafat berkaitan dengan penggunaan rasio atau logika dalam mencari kebenaran akidah agama. Filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi akal, barulah pembenarannya diberi wahyu, sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Selain itu, ilmu kalam juga berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Karena itu, jika timbul satu aliran atau kecenderungan tasawuf yang bertentangan dengan akidah atau lahir kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka hal itu termasuk penyimpangan doktrial yang harus ditolak. Titik persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf memiliki kemiripan objek di bagian kajiannya. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara objek tasawuf adalah Tuhan, yakni adalah upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Aliran Khawarij adalah sekte yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali. Karena Ali telah bersedia dan menerima tahkim, maka akhirnya sekte tersebut keluar dari kelompok Ali tersebut. Aliran Khawarij mempunyai doktrin-doktrin pokok yang sifatnya terlalu radikal, anarkis, dan tidak bisa diatur. Kemudian aliran Murji'ah adalah sekelompok atau segolongan orang yang menunda keputusan mengenai masalah-masalah perselisihan seperti khilafah dan lain-lain sebagainya. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan dan atau doktrin yang diaplikasikan dalam banyak persoalan baik politik maupun teologis. Kemudian yang ketiga, aliran Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendak manusia tapi diciptakan oleh Tuhan, dan dengan kehendaknya di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan.
Kemudian aliran Qadariyah, yaitu suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Kemudian aliran Mu'tazilah itu sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik, namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Dengan demikian, perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan. Kemudian aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat. Sebagai fondasi pemikiran teologis, mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis, bahwa pedoman yang dianutnya adalah berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, sunnah Rasul, dan riwayat sahih dari para sahabat, tabi'in, dan pemuka hadis. Kemudian aliran yang mendominasi di Indonesia adalah aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah karena merupakan golongan yang mengutamakan kepada sunnah dan sepaham dengan Ahmad ibnu Hambal. Kemudian yang keempat, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Jawabannya, perbandingan antara aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang pertama, perbuatan Tuhan, kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Bagi kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Kaum Maturidian golongan Buharos sepaham dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan Maturidian Buharos dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Kemudian berbuat baik dan terbaik. Mu'tazilah berpendapat bahwa kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Maturidian dengan kedua golongannya juga tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah dalam hal ini. Kemudian, beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah tak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia ini. Maturidiyah golongan Buharos sependapat dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan golongan Samar sependapat dengan Mu'tazilah. Pengiriman Rasul-Rasul bagi kaum Mu'tazilah dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib. Pengiriman Rasul-Rasul dan selebarnya tidak begitu penting. Kaum Asy'ariyah sungguh pun pengiriman Rasul-Rasul dalam teori mereka mempunyai arti penting. Menolak sifat wajibnya pengiriman demikian karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Maturidian sepaham dengan kaum Mu'tazilah, sedangkan golongan Buharos yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Kemudian selanjutnya janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa janji dan ancaman merupakan salah satu dari salah satu 5 dasar kepercayaannya. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman. Maturidian golongan Buharos berpendapat tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberikan upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya bukan tidak mungkin atau membatalkan ancaman untuk memberi hukuman terhadap orang yang jahat. Golongan Samarkand dalam hal ini mempunyai pendapat yang sama dengan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan manusia. Yang pertama, aliran Jabariyah. Dalam persoalan tersebut, memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya, hanya Allah sajalah yang memutuskan segala amal perbuatan manusia. Kemudian Qadariyah. Aliran Qadariyah memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah. Dalam persoalan ini, aliran Mu'tazilah sependapat dengan aliran Qadariyah. Kemudian yang keempat, Asy'ariyah, yaitu
aliran Asy'ariyah dalam persoalan ini dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Untuk menggambarkan pahamnya mengenai perbuatan manusia, Asy'ari menggunakan teori Al-Qasm. Kemudian Maturidiyah. Ada perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Mengenai perbuatan manusia, kelompok pertama lebih dekat dengan Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.